Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami bab 6 yaitu mengelola pendidikan madrasah. Dengan saya sendiri, Erina Trioktaviana dengan NIM A3202100153 dan teman saya Syafira Suraya dengan NIM A3202100154. Di dalam bab 6 ini yaitu mengelola pendidikan madrasah mempunyai 9 subbab, yaitu yang pertama kaleidoskop pendidikan madrasah, yang kedua pendidikan madrasah di Indonesia, yang ketiga karakteristik madrasah di Indonesia, yang keempat perkembangan pendidikan madrasah, yang kelima strategi pengembangan pendidikan madrasah, yang keenam madrasah dalam sistem pendidikan nasional, yang ketujuh kaleidoskop sekolah, yang kedelapan melacak pendidikan dan sekolah di Indonesia, dan yang kesembilan yaitu bidang-bidang garapan pengelolaan sekolah atau madrasah. Yang pertama yaitu kaleidoskop pendidikan madrasah. Kata madrasah berasal dari bahasa Arab dari kata darosah, yadrusu, darsan, dan madrasatan yang berarti belajar. Kata madrasah dalam bahasa Arab adalah berbentuk kata keterangan tempat yang secara harfiah berarti tempat belajar. Kata madrasah juga ditemukan di dalam bahasa Hebreu atau Arami dari akar kata yang sama yaitu darasah yang berarti membaca dan belajar. Genealogi madrasah menurut para ahli sejarah pendidikan Islam, artinya secara istilah madrasah di masa klasik Islam tidak ada terminologinya dengan madrasah dalam pengertian bahasa Indonesia. Erat kaitannya dengan penggunaan istilah madrasah yang menunjuk pada lembaga pendidikan. Dalam perkembangannya, istilah madrasah juga mempunyai beberapa pengertian, diantaranya aliran, mazhab, kelompok atau golongan filsuf dan ahli pikir atau penyelidik tertentu pada metode dan pemikiran yang sama. Beberapa pengertian tersebut terjadi karena aliran-aliran yang timbul sebagai akibat perkembangan ajaran agama Islam dan ilmu pengetahuan ke berbagai bidang saling berebut pengaruh di kalangan umat Islam dan berusaha untuk mengembangkan aliran atau mazhabnya masing-masing. Yang kedua yaitu pendidikan madrasah di Indonesia. Madrasah dalam UU SPN nomor 20 tahun 2003 merupakan pendidikan formal yang setara dengan bentuk sekolah dasar atau SD dan madrasah ibtidaiyah atau MI atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah pertama atau SMP dan madrasah sanawiyah atau MTS atau bentuk lain sederajat sekolah menengah atas atau SMA dan madrasah aliyah atau MA, sekolah menengah kejuruan atau SMK dan madrasah aliyah kejuruan atau MAK, dan bentuk lain yang sederajat. Di awal abad ke-20 Masehi di Indonesia secara berangsur-angsur tumbuh dan berkembang pola pembelajaran Islam yang dikelola dengan sistem madrasi yang lebih modern, yang kemudian dikenal dengan nama madrasah. Karena itu, sejak awal kemunculannya, madrasah di Indonesia sudah mengadopsi sistem sekolah modern dengan ciri-ciri sistem kelas, pengelompokan pelajaran-pelajaran menggunakan bangku, dan dimasukkannya pengetahuan umum sebagai bagian dari kurikulumnya oleh Asrohah tahun 1999 halaman 193. Yang ketiga yaitu karakteristik madrasah di Indonesia. Carol Steinbrink membedakan madrasah dan sekolah karena keduanya mempunyai karakteristik atau ciri khas yang berbeda. Madrasah memiliki kurikulum, metode, cara pengajaran sendiri yang berbeda dengan sekolah dan juga memiliki karakteristik tersendiri yaitu sangat menonjolkan nilai religiolitas masyarakatnya. Sementara itu, sekolah merupakan lembaga pendidikan umum dengan pelajaran universal dan terpengaruh iklim pencerahan barat. Tujuan pendirian madrasah untuk pertama kalinya ialah untuk mentransmisikan nilai-nilai Islam. Selain untuk memenuhi kebutuhan modernisasi pendidikan sebagai jawaban atau respon dalam menghadapi kolonialisme dan Kristen, di samping untuk mencegah pemudarnya semangat keagamaan penduduk akibat meluasnya lembaga pendidikan Belanda. Yang keempat yaitu perkembangan pendidikan madrasah. A. Madrasah pada masa pra-kemerdekaan. Secara institusional, pendidikan Islam mulai berkembang pada awal abad ke-20 Masehi dengan didirikannya madrasah dan pondok-pondok pesantren atau surau baik di Pulau Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Saat itu pendidikan Islam tradisional kurang sistematis dan kurang memberikan kemampuan pragmatis yang memadai.
Dengan demikian, didirikanlah sistem pendidikan Islam berbentuk madrasah baik di Jawa maupun di luar Jawa, di antaranya Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang, tahun 1899 Masehi, didirikan oleh Kyai Haji Hashim Asy'ari. Kebijakan pemerintahan Belanda terhadap pendidikan Islam saat itu pada dasarnya bersifat menekan diskriminatif. Dikarenakan pemerintah Belanda khawatir akan bangkitnya militansi kaum muslimin terpelajar dari madrasah tersebut, sehingga pendidikan Islam selalu dikontrol, diawasi, dan dikendalikan. Salah satu kebijakannya adalah ordonasi guru yang bersifat politis untuk menekan sedemikian rupa sehingga pendidikan agama tidak menjadi pemicu perlawanan rakyat terhadap penjajah. Pemerintah Belanda juga menerapkan ordonasi sekolah liar, yaitu mengatur tentang kewajiban mendapatkan izin dari pemerintah Hindia Belanda bagi penyelenggaraan pendidikan, melaporkan kurikulum dan keadaan sekolah. Kebijakan diskriminasi ini berlanjut pada masa penjajahan Jepang walaupun lebih longgar dan memberikan sedikit kebebasan. Karakteristik madrasah. Madrasah pada masa Orde Lama. Perkembangan pendidikan pada masa Orde Lama erat terkait dengan peran Departemen Agama yang secara intensif memperjuangkan politik pendidikan Islam. Orientasi Departemen Agama dalam bidang pendidikan Islam berdasarkan aspirasi umat Islam adalah agar pendidikan agama Islam diajarkan di sekolah-sekolah di samping pengembangan madrasah itu sendiri. Yang C yaitu madrasah pada masa Orde Baru. Pada masa ini, kebijakan sistem pendidikan nasional didasarkan pada TAP MPRS nomor 27 pasal 1 tanggal 5 Juli tahun 1966 pada pasal 4 TAP MPRS menyebutkan bahwa isi pendidikan untuk mencapai dasar dan tujuan pendidikan yaitu yang pertama, mempertinggi mental, moral, budi pekerti, dan memperkuat keyakinan beragama. Yang kedua, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan. Yang ketiga, membina dan mengembangkan fisik yang kuat dan sehat. Menurut UU nomor 2 tahun 1989, pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Dengan berlakunya undang-undang beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya, maka penyelenggaraan semua tingkat pendidikan didasarkan pada UU tersebut termasuk pendidikan Islam. D. Madrasah pada masa reformasi. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 menjadikan pendidikan Islam atau madrasah semakin diakui dan turut berperan dalam peningkatan kualitas bangsa. Selain itu, pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Islam dan lembaga pendidikan Islam atau madrasah lebih baik dibanding dengan kebijakan-kebijakan sebelumnya. 5. Strategi pengembangan pendidikan madrasah. Departemen Agama dengan mengacu pada Rencana Strategis Pendidikan Nasional telah merancang berbagai strategi pengembangan madrasah. Pengembangan pendidikan madrasah dilakukan dalam 5 strategi pokok, yaitu yang pertama, peningkatkan pelayanan pendidikan di madrasah, yang kedua, perluasan dan pemerataan kesempatan pendidikan di madrasah, yang ketiga, peningkatan mutu dan relevansi pendidikan, yang keempat, pengembangan sistem dan manajemen pendidikan, dan yang kelima, pemberdayaan kelembagaan madrasah. Yang keenam, yaitu madrasah dalam sistem pendidikan nasional. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional memosisikan madrasah dan lembaga pendidikan lainnya atau persekolahan sama, yaitu sebagai bagian tak terpisahkan dari sistem pendidikan nasional. Sebagai lembaga pendidikan, baik madrasah maupun sekolah berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 6. Madrasah dalam sistem pendidikan nasional. Sikap diskriminatif terhadap madrasah sebelum disahkannya UU SPN nomor 20 tahun 2003 lebih disebabkan karena anggapan bahwa madrasah merupakan lembaga pendidikan agama yang berjarak dengan sistem pendidikan nasional.
Pandangan semacam ini berawal dari sistem pendidikan yang dualistik antara pendidikan umum atau nasional yang mengambil peran lebih dominan di satu pihak dan pendidikan agama atau Islam di lain pihak. 7. Kaleidoskop sekolah. Sekolah atau school diambil dari bahasa Latin scholae, sekolah, scolae, atau sekolah. Dipakai sekitar awal abad 12 yang secara harfiah berarti waktu luang atau waktu senggang, leisure. Tentu saja pengandaian di sini hanya bagi mereka yang memiliki waktu luang yang dapat melakukan studi atau leisure devoted to learning atau waktu luang yang digunakan secara khusus untuk belajar. Menurut Jaya 2004-39. Sementara ini, sebagian para ahli percaya bahwa pendidikan berasal dari beberapa akar peradaban. Satu di antaranya peradaban Mesir Sumer, di mana muncul pertama kali berupa ruang kelas orang-orang Mesir Sumer yang dibangun untuk menampung sekitar 30 orang anak. Penemuan ini membawa orang kepada spekulasi bahwa ukuran ruang kelas umum di zaman modern mungkin didasarkan atas ruang-ruang kelas dari batu merah dan arsitektur orang-orang Sumer. 8. Melacak pendidikan dan sekolah di Indonesia. Bila kita mempelajari sejarah pendidikan di tanah air, maka setidaknya bisa dibedakan dalam 4 rentang waktu, yakni masa raja-raja lokal prakolonialisme, masa kolonialisme Hindia Belanda prakemerdekaan, masa Orde Lama, dan masa Orde Baru. Menurut Rifai 2011, 53-120. Pada masa-masa raja lokal prakolonialisme, pendidikan mungkin hanya dikenal oleh kaum bangsawan dan keluarga raja-raja, baik di kerajaan Mulawarman di Kalimantan 400 sebelum Masehi, Purnawarman di Jawa Barat 450 sebelum Masehi, Sriwijaya, Kediri, Singosari, maupun Majapahit dan Mataram. Corak pendidikan pada masa itu boleh jadi tidak berbeda jauh dengan sistem pendidikan di kerajaan-kerajaan manapun yang merupakan perpaduan antara pendidikan agama, Hindu dan Buddha, dan pendidikan bagi para kerabat elit, politik, dan kronip kerajaan. Tidak banyak catatan yang dapat kita jadikan rujukan untuk memahami hal ini lebih jauh. Pada slide ini kita bisa melihat bagan kaleidoskop sekolah yang berawal dari masa-masa sebelumnya. Yang pertama, masa kuno 3000 sampai 500 sebelum Masehi. Orang Mesir Sumer telah membuat bangunan berupa ruang kelas yang menampung 30 anak. Kemudian India kuno 1200 sebelum Masehi, ajaran kitab Weda, ilmu pengetahuan, tata bahasa, dan filsafat. Cina kuno 143 sampai 141 sebelum Masehi, Gubernur Wen Wang mendirikan Chengdu Shishi. Yunani kuno 400 sebelum Masehi, kaum Sopis di Athena mempelajari Gubernur Wen Wang mendirikan Chengdu Shishi. Yunani kuno 400 sebelum Masehi, kaum Sopis di Athena mempelajari militer, atletik, musik, dan puisi. Awal Masehi, orang Yahudi belajar Taurat Musa di sinagoga. Kemudian Barat, pada abad 7 berdiri sekolah biasa, sekolah katedral, sekolah istana, sekolah katekismus agama, dan sekolah paroki atau nyanyi. Pada tahun 1700-an, di Prancis muncul sekolah taman, skole, lalu menjadi sekolah gedung. Dan kemudian dilanjut di Indonesia, pada tahun 1536, Portugis mendirikan sekolah seminari. Di tahun yang sama, Spanyol mendirikan sekolah Katolik. Di tahun 1645, Belanda mendirikan sekolah Kristen Protestan dan sekolah VOC. Tahun 1800, Hindia Belanda mendirikan Inlasde Lager School atau sekolah rendah, lalu Middelbar School atau sekolah menengah, lalu High School atau sekolah tinggi. Dan terakhir, Quick School atau guru. Abad ke-18, sekolah negara atau negeri yang pisah dengan kurikulum agama. Kemudian, tahun 1900, Hindia Belanda mendirikan sekolah berorientasi barat. Tahun 1922, Taman Siswa Jogja. Tahun 1930, sekolah swasta kaum pribumi. Dan yang terakhir, Jepang mendirikan sekolah guru atau Shihan Gakko. Yang kesembilan, bidang-bidang garapan pengelola sekolah atau madrasah. A. Pengelolaan kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum berkaitan dengan sesuatu yang menjadi pedoman dalam seluruh kegiatan pendidikan yang dilakukan, termasuk di dalamnya adalah kegiatan belajar mengajar di kelas.
Proses dalam pengembangan kurikulum terdiri dari 4 unsur, yakni yang pertama, tujuan. Mempelajari dan menggambarkan semua sumber pengetahuan dan pertimbangan tentang tujuan-tujuan pengajaran, baik yang berkenaan dengan mata pelajaran, subject course, maupun kurikulum secara menyeluruh. Kedua, isi atau material dan metode. Mengembangkan isi material dan menggunakan metode dalam mencapai tujuan. Ketiga, penilaian, assessment. Menilai keberhasilan pekerjaan yang telah dikembangkan tersebut. Yang terakhir, feedback, umpan balik dari semua pengalaman yang telah diperoleh yang pada gilirannya menjadi titik tolak bagi studi selanjutnya. Berikutnya kita dapat melihat gambar pada slide ini. Komponen dan tahapan dalam pengelolaan kurikulum terdiri dari tujuan, isi, metode, dan evaluasi. Komponen tersebut dapat digambarkan sebagai berikut yang terdapat di slide sekarang ini. B. Pengelolaan peserta didik. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Pengelolaan peserta didik atau Pupil Personnel Administration adalah layanan yang memusatkan perhatian pada pengaturan, pengawasan, dan layanan siswa di kelas dan di luar kelas seperti pengenalan, pendaftaran, dan layanan individual. Menurut Knežević tahun 1961. Tujuan manajemen peserta didik adalah mengatur kegiatan-kegiatan peserta didik agar kegiatan-kegiatan dapat berjalan lancar, tertib, dan teratur sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan pendidikan secara keseluruhan. Berikut tahapan pengelolaan peserta didik, yaitu analisis kebutuhan peserta didik, yaitu penetapan siswa yang dibutuhkan oleh lembaga sebuah pendidikan. Rekrutmen peserta didik, yaitu proses pencarian, menentukan, dan menarik calon siswa yang mampu untuk menjadi peserta didik di lembaga pendidikan. Seleksi peserta didik, yaitu kegiatan pemilihan calon peserta didik untuk menentukan diterima atau tidaknya calon peserta didik menjadi peserta didik di lembaga pendidikan tertentu. 4. Orientasi peserta didik, yaitu kegiatan penerimaan siswa baru dengan mengenalkan situasi dan kondisi lembaga pendidikan tempat mereka menempuh pendidikan. 5. Penempatan peserta didik. Sebelum peserta didik yang telah diterima pada sebuah lembaga pendidikan mengikuti proses pembelajaran, terlebih dahulu perlu ditempatkan dan dikelompokkan dalam kelompok belajarnya. Pengelompokan peserta didik yang dilaksanakan pada umumnya didasarkan kepada sistem kelas. 6. Pembinaan dan pengembangan peserta didik. Langkah berikutnya dalam manajemen peserta didik adalah melakukan pembinaan dan pengembangan terhadap peserta didik. 7. Pencatatan dan pelaporan. Pencatatan dan pelaporan tentang peserta didik di sebuah lembaga pendidikan dimaksudkan sebagai database, dokumentasi, dan evaluasi atas kegiatan pendidikan yang dilakukan. Yang terakhir, kelulusan dan alumni. Proses kelulusan adalah kegiatan yang paling akhir dari manajemen peserta didik. Kelulusan adalah pernyataan dari lembaga pendidikan tentang telah diselesaikannya program pendidikan yang harus diikuti oleh peserta didik. C. Pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan. Manajemen pendidik dan tenaga kependidikan adalah aktivitas yang harus dilakukan mulai dari masuknya tenaga pendidikan dan kependidikan ke dalam organisasi melalui proses perencanaan SDM, perekrutan, seleksi, penempatan, pemberian kompensasi, penghargaan, pendidikan, dan latihan atau pengembangan dan pemberhentian. Pada gambar di slide berikutnya adalah pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan. D. Pengelolaan keuangan. Pembiayaan atau pendanaan pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah untuk menyediakan anggaran pendidikan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan. Pembiayaan pendidikan merupakan jumlah uang yang dihasilkan dan dibelanjakan untuk berbagai keperluan penyelenggaraan pendidikan seperti gaji guru, peningkatan profesional guru, pengadaan sarana ruang belajar, dan lain-lainnya. E. Pengelolaan sarana prasarana pendidikan. Pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan adalah kegiatan menata mulai dari merencanakan kebutuhan, pengadaan, inventarisasi, penyimpanan, pemeliharaan, penggunaan dan penghapusan, serta penataan lahan, bangunan, perlengkapan, dan perabotan madrasah secara tepat
guna, dan tepat sasaran. Agar sarana prasarana tersebut dapat memberikan manfaat secara maksimal dalam proses pendidikan, maka harus dikelola dengan baik atau School Plan Administration. Pengelolaan sarana prasarana tersebut meliputi perencanaan, pengadaan, inventarisasi, penyimpanan, penataan, penggunaan, pemeliharaan, dan penghapusan. F. Pengelolaan hubungan sekolah atau madrasah dengan masyarakat. Hubungan sekolah dengan masyarakat atau public relation adalah hubungan timbal balik antara suatu organisasi sekolah dan masyarakat. Kerjasama sekolah dengan masyarakat adalah semua bentuk kegiatan bersama yang langsung atau tidak langsung bermanfaat bagi kedua belah pihak. Cukup sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.